yaitu manajemen memori. Dalam manajemen memori yang akan kita bahas yaitu yang pertama definisi memori, definisi manajemen memori, pengamatan memori, address binding, manajemen memori pada sistem monoprogramming, manajemen memori pada sistem multiprogramming, optimalisasi utilitas memori. Next slide. Definisi memori. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Untuk dapat dieksekusi, program harus dibawa ke memori yang menjadi satu proses. Memori harus digunakan dengan baik sehingga dapat memuat banyak proses dalam satu waktu. Dan manajemen memori atau memory manager adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Next slide. Di sini ada address binding pada suatu sistem komputer. Address binding adalah sebuah prosedur untuk menetapkan alamat fisik yang akan digunakan oleh program yang terdapat di dalam memori utama. Address binding yang dilakukan terhadap suatu program dapat dilakukan dalam 3 tahap yang berbeda, yaitu pertama compiler time, yang kedua loading time, dan yang ketiga execution time. Next. Yang pertama compile time. Jika lokasi kode instruksi atau data program di memori sudah ditetapkan dengan pasti sebelumnya, maka pada saat kompilasi program, alamat fisik dapat dituliskan dalam kode program. Konsekuensinya adalah pada saat program download ke program harus diletakkan pada lokasi tertentu di memori yang bersesuaian dan tidak boleh direlokasikan selama eksekusi. Next. Yang kedua, loading time. Address binding pada saat compile time membuat alokasi program ke memori utama menjadi sangat tidak fleksibel karena kode program hanya dapat diletakkan pada lokasi yang sudah ditentukan pada saat kompilasi. Untuk mengatasi hal ini, proses address binding dapat dilakukan pada saat loading program ke memori utama. Hasil kompilasi program ke memori utama, hasil kompilasi program yang disimpan sebagai suatu berkas hanya berisi alamat relatif. Ketika kode program akan dialokasikan ke memori utama, maka alamat relatif tersebut ditranslasi ke alamat fisik sesuai lokasi tempat program akan diletakkan. Kelemahan address binding pada saat loading time adalah program yang sudah di-load di memori tidak fleksibel untuk dialokasi pada saat eksekusi. Next. Yang ketiga, execution time. Umumnya, address binding pada saat execution time membutuhkan dukungan perangkat karena seperti MMU atau Memory Management Unit. Unit ini bertanggung jawab untuk mencatat informasi yang berkaitan dengan alokasi ke memori utama hanyalah berupa alamat logika. Alamat logika ini akan ditranslasi ke alamat fisik ketika instruksi yang mengandung alamat. Next. Manajemen memori pada sistem monoprogramming. Monoprogramming merupakan suatu sistem komputer hanya mengujikan satu program per pakaian berjalan pada satu waktu. Ciri-ciri monoprogramming yang pertama, hanya satu proses pada satu saat dan menggunakan seluruh area memori utama. Dan yang kedua, program dimuatkan seluruhnya ke memori disk atau tab. Dan yang ketiga, pada saat eksekusi, program mengambil kendali seluruh sumber daya komputer. Dan yang keempat, alokasi memori dilakukan secara berurutan, yang artinya image proses dari program harus menempati area memori yang utuh. Next. Manajemen memori pada sistem multiprogramming. Multiprogramming adalah salah satu teknik penjadwalan di mana tugas tes yang sedang berjalan sampai ia melakukan operasi yang membutuhkan waktu untuk menunggu respon dari luar atau eksternal event, misalnya membaca data dari disket, CD, dan sebagainya, atau sampai komputer memaksakan untuk menukar tugas yang sedang berjalan dengan tugas lainnya. Sistem operasi yang menggunakan multiprogram sebagai schedulernya bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Manajemen pada sistem multiprogramming memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Terdapat sejumlah proses yang menekan
memori utama pada setiap saat. 2. Image proses dari program dapat dimulai seluruhnya atau sebagian saja ke memori utama. 3. Alokasi memori utama ke proses dapat berurutan ataupun tidak berurutan. 4. Dimungkinkan seluruh atau sebagian image proses. 5. Dimungkinkan suatu lokasi memori utama diakses bersama oleh sejumlah proses atau disebut memori sharing. Optimalisasi utilitas memori. Dengan mengoptimalkan penggunaan memori diharapkan jumlah proses yang dapat dijalankan secara bersamaan juga ikut meningkat. Beberapa cara untuk meningkatkan utilitas memori. 1. Override. 2. Dynamic loading. 3. Dynamic linking. 4. Virtual memory. Overlay adalah suatu teknik pemrograman yang membagi program yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga dapat dimuat secara parsial ke dalam suatu memori yang berukuran lebih kecil. Dynamic loading adalah teknik pemrograman yang memungkinkan hanya bagian-bagian program yang sedang dibutuhkan pada saat runtime saja yang disalurkan ke memori utama. Dynamic loading berguna terutama untuk program yang besar karena harus banyak kasus yang jarang terjadi. Dynamic linking, teknik yang memungkinkan linking ranting-ranting pustaka program aplikasi dilakukan secara dinamis pada saat runtime. Dynamic linking menghemat penggunaan memori utama, karena jika sejumlah aplikasi menggunakan ranting pustaka yang sama, maka pustaka tersebut hanya disalurkan sekali saja ke memori utama, namun dapat direferensi dan digunakan bersama oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Virtual memory atau memori maya adalah teknik pemetaan memori yang melibatkan memori sekunder, umumnya disk, sehingga ukuran memori sistem secara logika dapat lebih besar dari ukuran memori utama secara fisik. Pada teknik virtual memory diperlukan pengamatan atau secara logika dan melibatkan mekanisme swapping, yaitu proses pemindahan sebagian atau seluruh bagian proses dari memori utama ke memori sekunder disebut dengan swap out, atau dari disk ke memori utama disebut dengan swap in. Baik, kesimpulannya adalah konsep dasar manajemen memori pada sistem operasi yaitu meningkatkan utilitas CPU yang sebesar-besarnya data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Memori utama memiliki kapasitas yang sangat terbatas sehingga pemakaiannya harus seefisien mungkin